Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Pada hari ini saya akan membahas ini ya, sanitasi tempat umum. Ini materi terakhir saya, nanti dilanjutkan pertemuan 12 sampai 14 Pak Bloko. Ini saya sampai dikasih jadwal cuma pertemuan 11 aja. Nanti, tapi untuk UASnya nanti berarti soal dari saya sama Pak Bloko digabung berarti. Jadi tetap nanti belajar ya dari materi saya. Nanti saya akan berikan juga PPT dan referensi yang dari mata kuliah ini. Nah, pada pertemuan ini, pertemuan ke-11 ini kita akan bahas sanitasi tempat umum. Ini ada 4 poin ya yang kita akan bahas. Sebenarnya kalau berbicara tentang sanitasi tempat umum sangat luas ya pembahasannya. Butuh beberapa kali pertemuan. Tapi saya coba memadatkan, merangkum, nanti ini memberikan gambaran ke kalian, minimal ini ya, tahu definisinya, definisi sanitasi tempat umum, kemudian kalian memahami tentang jenisnya, jenis kegiatan yang dilakukan di tempat-tempat umum ya, jenis sanitasi tempat-tempat umum, kemudian parameter atau standar, dan kriteria sanitasi tempat umum, serta ini contoh permasalahannya dalam penerapan sanitasi tempat umum. Nanti kita coba sedikit review ya pelajaran minggu lalu. Nanti ada beberapa pertanyaan, active learning, dan kuis ya di akhir pertemuan. Baik, saya mulai dari review dulu. Minggu lalu kita bahas tentang sanitasi perumahan dan pemukiman ya. Nah, ini definisi rumah sehat ya, yang dijelaskan minggu lalu. Intinya adalah rumah sehat itu adalah rumah yang atau tempat berlindung, bernaung, beristirahat, sehingga menumbuhkan kehidupan yang sempurna, baik fisik atau sehat secara fisik, mental, dan sosial. Nah, tapi kita minggu lalu membahas hanya di bagian aspek fisik aja ya. Untuk mental sosial ini butuh pembahasan lain. Kemudian dari Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa rumah sehat itu adalah rumah yang minimal ada 5 kriteria yang harus terpenuhi. Ada akses air minumnya, kemudian akses jamban sehat, lantai, ventilasi, dan pencahayaan. Nah, kalau ini sudah terpenuhi, sudah memenuhi standar, rumah itu bisa dikatakan rumah sehat. Kemudian yang berikutnya adalah prinsip ya. Prinsip dari rumah sehat yaitu sebenarnya banyak ya minggu lalu kita sebutkan, tapi ini 5 poin ini mewakili ya. Memenuhi syarat kesehatan, rumahnya harus memenuhi rasa nyaman, kemudian pengaturan luas bangunan dan lahannya. Ini 40% luas bangunan berbanding dengan 60% luas lahan. Nanti di pengaturan sanitasi juga harus terpenuhi dan penanganan sampahnya juga. Kemudian yang bagian kriteria atau standar, nah di sini kita menyebutkan minggu lalu peraturan ya Menteri Kesehatan nomor 1077 tahun 2011 yang dimana intinya menjelaskan tentang persyaratan fisik rumah sehat, persyaratan kimia, dan kontaminan biologi. Dan ini juga salah satunya peraturan yang masih menjadi acuan dalam menilai rumah itu sehat atau tidak dari Kepmenkes ya, keputusan Menteri Kesehatan nomor 829 tahun 1999. Dan yang terakhir itu permasalahan penerapan sanitasi perumahan dan pemukiman. Intinya adalah masyarakat masih belum bisa mendapatkan rumah sehat karena faktor sebagian besar ya, karena faktor ekonomi ya. Butuh dana yang besar ya untuk menyediakan rumah yang sehat. Ataukah misalnya kalau dia mampu membeli rumah yang sehat, tapi dia tidak bisa atau kurang pengetahuan tentang bagaimana mewujudkan rumah sehat. Dia hanya bangun rumah saja, yang penting ada tempat tinggal, tapi nggak tahu cara ini membuat rumahnya menjadi sehat.
karena dia mungkin nggak tahu berapa sih ventilasinya yang harusnya ada, berapa pencahayaannya, kemudian mungkin aspek ini ya, aspek fasilitas sanitasi. Minggu lalu kita jelaskan jarak misalnya sumurnya ke toiletnya itu kan minimal 10 sampai 11 ya, 11 meter. Nah, contoh juga misalnya program SPBM yang salah satunya ada terkait pemaksimalan rumah pengolahan makanan berbasis rumah tangga dan limbah cair, limbah padat berbasis rumah tangga juga masih kurang maksimal. Ini program dari Dinas Kesehatan yang dilakukan tiap-tiap puskesmas. Nah, itu sedikit review ya dari materi kita minggu lalu. Kita lanjut materi kita pada hari ini. Pertama, apa definisi dari tempat-tempat umum? Ini pasti sudah hal yang lumrah ya, sudah sering didengar ya, tempat umum. Bahkan setiap hari datang ke tempat umum. Ke mall, ke kafe, dan lagi ke pasar. Kalau balik misalnya pulang, kalau dia rumahnya jauh naik pesawat ke bandara, itu tempat umum juga ya. Ke terminal yang Lempake ya, terminal Lempake, terminal mana lagi sini terminalnya, Sungai Kunjang ya, Sungai Kunjang, itu semua tempat-tempat umum. Apakah kita bahas semuanya? Nah, tentu nggak cukup waktu ya. Saya coba menjelaskan beberapa poin aja ya. Visualisasi, saya coba menjelaskan pertama restoran, bandara, hospital, atau rumah sakit, dan pasar. Nanti 4 poin ini yang coba saya mungkin jelaskan beberapa peraturannya ya. Peraturan Menteri Kesehatan terkait bagaimana kegiatan sanitasi di 4 tempat ini. Sebenarnya masih banyak ya tempat pariwisata juga termasuk sanitasi tempat umum yang biasa juga memiliki peraturan sendiri. Tapi nggak cukup waktu yang menjelaskan semuanya. Kita coba menjelaskan 4 poin ini aja. Pertanyaan pertama, sebagai pembuka ya untuk memahami materi ini, mengapa sih harus ada sanitasi tempat umum, atau mengapa penting ya menerapkan sanitasi, kegiatan sanitasi di tempat-tempat umum? Ada yang bisa membantu menjawab? Kira-kira kenapa harus dilakukan? Sanitasi kan identik ya, penyehatan lingkungan ya. Kenapa sih harus lingkungannya disehatkan? Di bandara, restoran, rumah sakit, dan pasar. Ada yang bisa? Izin Mas. Ya, silakan. Siapa? Saya enggak ada. Izin masuk, Bapak. Oke, silakan. Mungkin kenapa tempat-tempat umum itu menjadi salah satu faktor yang penting untuk dijaga sanitasinya, karena biasanya pada tempat umum itu menjadi fasilitas atau sarana prasarana dalam penyebaran penyakit, Bapak. Kenapa penyebaran penyakit itu banyak disebarkan di tempat-tempat umum? Mungkin karena padatnya atau adanya kegiatan mobilitas penduduk, Bapak. Oleh karena itu, tempat umum merupakan salah satu tempat yang harus dijaga sanitasinya agar nantinya penyebaran penyakit itu dapat terkendali atau dapat diminimalisir mungkin, Bapak. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Gasela sudah memberikan tanggapannya. Benar sekali. Jadi kenapa penting menerapkan STPU? Karena tempat-tempat umum itu adalah tempat yang bisa terjadi penularan penyakit. Banyak orang yang tertular penyakit ketika dia berada di tempat-tempat umum. Contohnya aja COVID ya, COVID-19 saat ini. Kenapa ketika Anda ke kampus harus memakai masker, ke pelabuhan, bandara memakai masker, apalagi ke rumah sakit memakai masker, tujuannya adalah karena di situ banyak orang yang nanti bisa saling memindahkan penyakit. Apalagi kalau di rumah sakit ya, sebelum adanya COVID ya, sebelum adanya zaman COVID, di rumah sakit, masuk rumah sakit harus pakai masker. Kenapa? Karena di rumah sakit sudah banyak agen penyakit ya. Orang kan masuk ke rumah sakit membawa agen penyakit. Nah, ketika misalnya dia tidak memakai masker, maka bisa saja tertular. Misalnya penyakit-penyakit saluran pernapasan seperti pneumonia, TB, dan yang lainnya.
Apalagi kalau masuk rumah sakit TB, itu ketat banget. Ada yang pernah masuk rumah sakit TB, kan ada TB, ada rumah sakit sendiri ya. Saya pernah berkunjung ya ke rumah sakit TB, itu dokternya udah sampai marah-marah. Maskernya harus standar itu, yang bukan masker yang seperti ini ya, ini tidak standar sebenarnya. Ada yang masker yang lebih tebal. Itu kenapa? Karena TB kan lebih mudah ya menyebar lewat udara. Dan itu tidak bisa langsung ini ya, tidak boleh terlalu lama di tempat pasien, karena itu bisa memudahkan penularan penyakit. Nah, inilah alasannya kenapa kita bahas sanitasi tempat umum ini, karena memang terjadi banyak sekali penularan penyakit di tempat umum. Belum lagi kalau misalnya vektornya ya, vektor nyamuk atau rodentnya, tikusnya memindahkan penyakit di tempat-tempat umum, apalagi contohnya pasar ya, yang sering temani ibunya atau kakaknya ke pasar Segiri, ya mungkin tahu ya bagaimana kondisi di sana. Ya. Mungkin bisa aja seorang misalnya terkena penyakit ketika di pasar, ya bisa langsung melalui udara atau air, atau melalui perantara rodent tikus ataupun nyamuk ya, atau bisa juga ditularkan melalui ini ya, udara atau air di sekitar tempat-tempat umum ini. Jadi sebenarnya kenapa dia penting tadi, karena untuk mencegah terjadinya penularan di tempat-tempat umum. Dan ini lebih kompleks yang dibandingkan rumah ya. Kalau rumah kan skopnya sempit ya. Ya, mungkin luasnya misalnya rumah segini ya, kegiatan sanitasinya tidak terlalu kompleks. Ya, cukup pencahayaan, ventilasinya, lantainya, luas ruangannya memenuhi syarat dengan jumlah orang yang di dalamnya, itu sudah cukup. Tapi kalau di tempat-tempat umum lebih kompleks, lebih banyak parameter yang harus dilihat. Kita mulai pertama dari definisi apa yang dimaksud dengan tempat-tempat umum. Ini dari undang-undang ya, Kementerian Kesehatan yang saya ambil definisinya. Dijelaskan bahwa tempat umum itu adalah sebuah tempat di mana orang-orang banyak berkumpul untuk melakukan kegiatan secara insidentil maupun secara terus-menerus. Insidentil artinya tidak terencana dia kumpul. Ya, contoh aja orang ke pasar, ke mall, ya tiba-tiba mallnya padat ya, misalnya di big mall misalnya, tiba-tiba banyak datang. Apakah dia semua janjian? Enggak kan? Jadi mungkin bisa aja mereka hanya lewat kemudian berkeinginan sehingga maka semuanya berkumpul di satu tempat atau tempat umum. Nah, makanya di sini penularan penyakitnya bisa terjadi dengan cepat dibandingkan di rumah. Karena kita akan menemui banyak orang yang kita tidak tahu apakah orang ini sehat atau sakit. Ya, bisa aja dia sehat, ya, tapi dia karier ya. Karier artinya dia tidak ada gejalanya, tapi dia sakit gitu. Dia ada agent dalam tubuhnya, tapi dia karier. Ya, misalnya bisa aja orang kena COVID, tapi dia karier gitu, nggak flu, nggak batuk, tapi dia menularkan ke orang tuanya, ke bapak ibunya. Ya, namanya karier ya, dia bisa memindahkan penyakit walaupun dia tidak ada gejala sakit. Nah, kemudian definisi sanitasi menurut WHO, sebenarnya ini sudah saya jelaskan ya, sudah saya jelaskan beberapa kali pertemuan tentang sanitasi, tapi saya coba mengingatkan kembali, atau mungkin ada versi baru ya, ada mungkin definisi baru yang dari WHO. Nah, di sini dikatakan sanitasi adalah suatu usaha untuk mengawasi beberapa faktor lingkungan fisik yang berpengaruh kepada manusia, terutama terhadap hal-hal yang mempunyai efek merusak perkembangan fisik, kesehatan, dan kelangsungan hidup. Yang poin pentingnya adalah sanitasi adalah sebuah cara untuk menyehatkan lingkungan, yaitu poin pentingnya ya. Yang pertama. Yang kedua, poin pentingnya adalah tujuannya adalah mencegah terjadinya penularan penyakit atau menjaga kesehatan masyarakat. Atau misalnya kalau pada kita bawa ke konteks sanitasi umum berarti dia adalah menjaga kesehatan orang-orang yang ada di tempat-tempat umum. Nah, itu poin pentingnya ya.
Jadi sanitasi adalah sebuah upaya menyehatkan lingkungan agar tidak terjadi penularan penyakit di sebuah tempat. Nah, atau definisi lain yang dikatakan Widya Widyati mengatakan bahwa sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit yang menitik beratkan pada kesehatan lingkungan hidup manusia. Hampir sama ya, intinya ada upaya penyehatan lingkungan. Jadi hampir sama. Atau selain itu Hagen, kalau Hagen sendiri dia adalah suatu pencegahan penyakit yang menitik beratkan pada usaha kesehatan perorangan atau manusia. Masih ingat perbedaannya apa? Hagen dengan sanitasi. Kayaknya saya harus banyak nanya supaya gaya gravitasinya berkurang ya. Ya, supaya fokusnya tidak ke bawah terus. Anda bisa jelaskan atau masih ingat bedanya apa Hagen dengan sanitasi? Teman-teman di ruang Zoom juga boleh bantu. Bedanya apa? Assalamualaikum Bapak, izin masuk. Nurlia Dewi Syafira, silakan. Izin menjawab Bapak, kalau seingat saya, menurut saya higienis itu dia lebih pencegahan penyakit secara perorangan atau manusia. Kalau sanitasi itu lebih kayak ke secara umum dan kayak alat-alatnya gitu nggak sih Pak? Ya, boleh. Benar ya. Terima Ada yang lain mau berpendapat? Ya. Jadi intinya adalah Hagen lebih menitik beratkan pada objeknya ya. Kalau kita bawa ke manusia berarti dia kebersihan manusianya, masyarakatnya mencuci tangan, seorang mencuci tangan sebelum makan adalah tindakan Hagen. Mandi setiap hari adalah tindakan Hagen. Sedangkan sanitasi adalah air yang digunakan untuk mandi harus memenuhi standar fisik, kimia, dan biologi, artinya sehat. Ya. Nah, itu adalah tindakan sanitasi. Nah, jadi kalau sanitasi lebih kepada lingkungannya ya, lingkungannya disehatkan. Kalau Hagen adalah orang yang ada dalam lingkungan ini harus memiliki perilaku bersih. Nah, seperti itu ya gambarannya. Ya, jawabannya sama tadi dengan siapa tadi yang jawab itu? Ya, Nurlia ya. Ya, kemudian ini ya, lebih kepada kesehatan perorangan ya. Nah sebenarnya upaya Hagen sanitasi sudah ada sejak lama ya. Jadi di tahun 60-an, di sini 1660-an, ada yang sudah lahir? Kalau ada yang sudah lahir berarti lebih tua daripada saya. Saya belum lahir juga di tahun. Mungkin bapak-bapak kita ya, atau nenek-nenek kita lahirnya di tahun ini. Jadi di tahun 60-an di zaman Soekarno, sekarang kan di zaman Pak Jokowi ya, udah berapa presiden ini. Ini di 60-an sudah ada undang-undang atau peraturan ya yang menjelaskan tentang penerapan Hagen di tempat-tempat umum. Tapi dia di sini bahasanya dia bahasakan Hagen untuk usaha-usaha bagi umum. Sebenarnya maknanya sama, Hagen sanitasi di tempat-tempat umum. Tapi di zaman dulu dia belum memakai istilah sanitasi. Dia masih kalau nanti kalian buka undang-undangnya saya berikan ini materinya. Nah, kalau kalian buka di situ dia mendefinisikan Hagen dalam peraturan itu. Hagen adalah segala usaha untuk memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan. Maknanya umum banget begitu ya. Maknanya umum sekali. Sama dengan sanitasi ya. Mungkin di zaman itu sanitasi belum dibedakan ya, belum ada perbedaan penerapan ya antara Hagen dengan sanitasi. Orang masih lebih banyak memakai istilah Hagen, tapi fungsinya sama. Bagaimana cara melakukan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dalam hal ini pencegahan penyakit. Nah, sedangkan usaha-usaha bagi umum ini sebenarnya maknanya adalah tempat-tempat umum, cuma redaksi kalimat yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 ini memakai istilah usaha-usaha bagi umum. Definisinya apa? Nah, kalau kita baca undang-undangnya, dia menyebutkan definisi seperti ini. Nah, usaha-usaha bagi umum yaitu usaha-usaha yang dilakukan oleh badan-badan pemerintah. Misalnya apa ya badan pemerintah? Sekolah ya, SD, SMP ya, SD negeri begitu ya. Atau misalnya
dinas kesehatan lingkungan hidup, PUPR, swasta contohnya misalnya perusahaan misalnya swasta atau misalnya transportasi yang dikelola swasta, perseorangan atau misalnya ada sebuah kayak misalnya mungkin rumah ya, perseorangan adalah milik pribadi begitu, rumah atau bangunan tertentu milik seseorang yang menghasilkan sesuatu untuk maksudnya di sini ini maksudnya menghasilkan sesuatu untuk dapat dipergunakan oleh umum, artinya contohnya misalnya perusahaan air minum PDAM, pabrik minuman dan makanan, atau yang langsung dapat dipergunakan oleh umum atau yang bisa langsung digunakan, bukan menghasilkan produk ya, dia menghasilkan jasa gitu ya. Kalau tadi menghasilkan sesuatu lebih kepada produk ya, menghasilkan produk air minum, makanan. Kalau di sini yang langsung dapat dipergunakan oleh umum artinya dia berupa jasa, kayak apa ya, transportasi, kayak sekolah ya, pendidikan, bioskop kan nggak menghasilkan produk ya, jasa ya, hiburan. Tapi ada juga sih produknya ya, kalau beli popcornnya ya, itu cerita lain ya. Tapi kan bioskop intinya adalah hiburan, dia tidak, produknya adalah hiburan, berarti jasa. Nah, di undang-undang itu dijelaskan definisi ini. Jadi kalau kita gabung, agent untuk usaha-usaha umum adalah segala usaha untuk memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan di usaha-usaha bagi umum atau di tempat-tempat umum. Nah, dulu bentuk kegiatannya masih terbatas ya. Ini bentuk kegiatannya. Bentuk kegiatannya hanya kayak bagaimana menjaga kesehatan air, higien air, susu, makanan, dan minuman, higien perusahaan. Ini masih umum sekali. Dia tidak klasifikasikan lebih detail. Sekarang kan undang-undangnya sudah banyak ya. Perusahaan kan ada yang industri pertambangan, perniagaan. Mereka punya aturan masing-masing. Kemudian higien bangunan umum, ada higien tempat permandian umum. Kemudian higien alat-alat pengangkutan umum atau transportasi umum, dan juga higien yang diatur oleh dalam peraturan Menteri Kesehatan. Ya, jadi intinya di zaman dulu sudah ada istilah sanitasi tempat umum, walaupun penyebutannya adalah higien untuk usaha-usaha bagi umum dalam peraturan nomor 11 tahun 1962. Oke. Nah, kalau kita terjemahkan, definisikan apa yang dimaksud dengan STTU. STTU itu adalah sanitasi tempat-tempat umum. Kita bisa definisikan seperti ini. Sebenarnya dalam undang-undangnya nggak ada definisi yang real ya, detail menyebutkan sanitasi tempat umum adalah, tidak ada. Dia hanya menjelaskan definisi sanitasi dan tempat umum aja. Tapi kita bisa gabungkan definisinya seperti ini ya. Intinya adalah sebuah upaya penyehatan lingkungan di tempat-tempat umum. Ini definisi WHO yang kemudian digabungkan atau dimasukkan dalam konteks ini ya, tempat-tempat umum. Atau definisi lain bisa juga dijelaskan seperti ini. Usaha pencegahan penyakit yang menitikberatkan pada kesehatan lingkungan hidup manusia di tempat-tempat umum. Ya, definisinya hampir sama aja dengan yang pertama. Ini juga yang ketiga, intinya bagaimana mencegah terjadinya sebuah penyakit di tempat-tempat umum. Jadi poin utamanya adalah, kalau ditanya apa sih definisi sanitasi tempat umum, definisinya adalah bagaimana menyehatkan lingkungan di tempat-tempat umum agar tidak terjadi penularan penyakit. Itu cukup itu aja, sudah bisa dipahami. Jadi itu gambaran ya, bagaimana yang dimaksud dengan STTU, sanitasi tempat-tempat umum. Yang kedua, kita coba jelaskan yang kedua, jenis kegiatan sanitasi di tempat-tempat umum. Apa aja? Nah, kalau ini beragam sekali ya, beragam banget ini jenis kegiatannya. Walaupun sebenarnya pada umumnya ada yang mirip, tapi ada biasa spesifik kegiatan sanitasi yang lebih spesifik pada sebuah bangunan tertentu. Coba kita lihat ya, contohnya. Ini yang pertama, kita mulai dari restoran.
Nah, kalau restoran, kalian bisa lihat buka peraturan ini ya, Kepmenkes, Keputusan Menteri Kesehatan RI Republik Indonesia nomor 1098 tahun 2003. Ini sudah saya berikan ya waktu materi hygiene sanitasi makanan dan minuman. Ini jadi acuan sih dalam menilai restoran atau rumah makan itu sehat atau tidak, atau menerapkan hygiene sanitasi atau tidak. Nah, di sini dijelaskan apa yang dimaksud dengan hygiene sanitasi rumah makan dan restoran. Bedanya sih apa? Rumah makan dan restoran. Kenapa kira-kira dalam undang-undang itu menyebutkan berbeda? Bedanya apa kira-kira? Rumah makan dan restoran. Padahal kan kalau masuk restoran, rumah makan juga ya. Bedanya apa kira-kira ya? Kenapa harus dibedakan dua? Fasilitasnya ya. Ya, biasanya restoran lebih elit ya. Kalau restoran biasa lebih menyebutkan sebuah tempat makan yang lebih elit atau fasilitasnya lebih lengkap. Ada wifi-nya, ya, dan yang lainnya ya. Kalau rumah makan biasanya ya di Pakle yang makan bakso, makan ini bisa disebut rumah makan. Nah, di sini definisinya sudah saya jelaskan ya minggu-minggu sebelumnya. Intinya adalah hygiene sanitasi rumah makan adalah bagaimana mengendalikan faktor makanannya, penjama makanannya, tempatnya, dan perlengkapan yang digunakan untuk mengolah makanan sehingga tidak menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan di rumah makan dan restoran. Jadi tujuan dari adanya peraturan ini adalah bagaimana supaya rumah makan dan restoran itu tidak menjadi tempat pemindahan penyakit. Apakah di tempatnya, di rumah makannya atau restorannya, atau dari makanan yang dia olah. Nah, itu dicegah ya dengan menerapkan hygiene sanitasi. Nah, di dalam peraturan ini disebutkan ada beberapa persyaratan hygiene sanitasi atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menilai apakah telah diterapkan hygiene sanitasi atau apakah rumah makan atau restoran itu sudah masuk kriteria aman ya, aman makanannya untuk dikonsumsi. Artinya dia tidak ada kontaminasi agen tertentu pada makanannya. Nah, di sini ada ini ya. Di sini tadi disebutkan intinya adalah persyaratan hygiene sanitasi adalah segala ketentuan-ketentuan teknis yang ditetapkan terhadap produk makanan dan restoran, personil atau penjama makanannya, dan perlengkapannya yang meliputi persyaratan bakteriologis, kimia, dan fisika. Jadi bagaimana mengendalikan produk makanan, kemudian penjama makanan dan perlengkapan yang digunakan agar tidak ada kontaminasi ya agen tertentu yang dimana dinilai dari segi aspek bakteriologis, kimia dan fisika. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama adalah persyaratan lokasi dan bangunan. Lokasinya harus aman ya. Aman, biasanya sih tidak boleh berdekatan dengan sumber pencemar. Ya, walaupun dalam prakteknya banyak juga ya rumah makan atau restoran dibangun di sekitar tempat yang memiliki sumber pencemar, contohnya dekat industri. Kalau di Samarinda, kawasan industrinya di mana? Ada yang tahu? Tempat yang biasanya lokasi industrinya banyak. Ada yang tahu ya? Di daerah Big Mall ya. Depan Big Mall kan ada Sungai Kunjang ya. Yang kalau setelah hotel apa ya? Hotel Haris ya. Itu ada jalan perumahan. Itu kan di dalam situ banyak industri. Nah, sebenarnya ya seharusnya tidak boleh ada rumah makan ya yang berada di sekitarnya ya. Tapi itu tadi konteksnya masalah ekonomi ya. Orang tidak bisa serta-merta juga tidak membangun di situ ya. Tapi sebenarnya lebih resikonya
resikonya cukup tinggi ya. Ada kontaminasi agent tertentu di sekitar kawasan industri. Apakah dari udara atau misalnya air yang digunakan juga sudah terkontaminasi dari limbah industri. Nah, itu resikonya cukup besar. Yang kedua adalah persyaratan fasilitas sanitasi, ada persyaratan dapur, rumah makan, dan gudang makanan, persyaratan bahan makanan dan bahan makanan jadi, kemudian ini ada pengolahan makanan, penyimpanan bahan makanan dan makanan jadi, penyajian makanan jadi, dan juga peralatan yang digunakan. Jadi 8 poin ini menjadi aspek untuk menilai apakah rumah makan atau restoran itu menerapkan higien sanitasi ya, atau bisa dikatakan aman ya, aman bagi kesehatan masyarakat ya saat konsumennya datang ke restoran itu atau rumah makan itu. Karena tidak menjamin rumah makannya terlihat mewah, tapi di dalamnya sudah menerapkan higien sanitasi. Saya pernah cerita ya, saya pernah makan di sebuah rumah makan di Samarinda yang lumayan apa ya, terkenal. Tapi dari segi higien sanitasinya ya, berdasarkan pengamatan saya ya, itu belum maksimal begitu. Belum maksimal, padahal pengunjungnya banyak, tapi belum maksimal. Ya, padahal tergolong restoran ya, tapi belum maksimal. Nah, di sini makanya sebenarnya pengusaha dan penanggung jawab rumah makan memiliki apa ya, semacam kewajiban untuk menyelenggarakan rumah makan dan restoran yang menerapkan higien sanitasi. Kalau biasanya di kota-kota besar kayak Jakarta, mereka biasanya ada ini ya, food inspector ya. Jadi dia orang yang bertugas untuk mengunjungi rumah makan yang menilai apakah rumah makan ini menerapkan higien sanitasi. Konkretnya sebenarnya biasanya dinas kesehatan ya. Kesehatan di setiap kota atau kabupaten biasanya punya program sendiri kunjungan ke rumah makan atau restoran yang dimana mereka akan dilihat apakah menerapkan higien sanitasi. Nah, biasanya yang bertugas itu adalah sanitarian. Sanitarian itu adalah tenaga kesehatan lingkungan atau tenaga kesehatan masyarakat ya, yang memiliki keahlian di bidang kesehatan lingkungan. Jadi mereka biasanya mengambil sampel makanan, nanti dibawa ke laboratorium ya, diuji apakah dari segi parameter biologis, kimia, fisik memenuhi syarat, dan juga mengecek kayak misalnya fasilitas sanitasinya, tempat pengolahan makanannya, penyajian makanannya, bangunannya semuanya dicek. Nanti kalau kalian mau lihat list penilaiannya bisa buka undang-undang ini. Nanti sudah saya berikan ini. Peraturan Kepmenkes RI tahun 2003 ini. Itu lengkap di lampirannya. Nah, kemudian tugasnya juga misalnya kalian yang misalnya kerja di dinas kesehatan dapat bagian penyihatan makanan minuman atau keamanan pangan, maka tugas kalian adalah bagaimana membina atau mengedukasi si pemilik rumah makan ini agar dia mau menerapkan higien sanitasi dan juga monitoring ya, pengawasan rumah makannya. Oke. Ya, teman-teman kalau lagi ngantuk berdiri aja. Saya juga agak ngantuk gitu. Nanti berdiri sedikit ya. Ya, teman-teman di ruang Zoom juga kalau ngantuk nggak apa-apa, ngopi sedikit. Tapi jangan sampai tertidur ya. Oh iya. Sorry. Iya. Kok nggak bisa tidur? Ya, unable ya. Saya lanjut aja ya. Jadi ini untuk sanitasi tempat umum kita di restoran ya. Yang kedua adalah di bandara ya. Di bandara atau airport ya, atau lapangan terbang kalau bahasa Malaysia. Lapangan terbang. Saya pernah cerita sedikit, saya kan waktu kuliah ada teman-teman dari kelas internasional, biasanya di kedokteran, itu anak Malaysia. Tanya
dia junior saya sih, dia tanya kakak tinggal di mana di dekat ini bandara. Dia tidak tahu apa bandara itu. Oh, lapangan terbang. Oh, berarti dia pahami bahasa Malaysianya bandara atau airport, lapangan terbang ya. Bukan bandara. Nah, di sini kalau kalian ingin mengetahui tentang peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang kesehatan pelabuhan dan bandara atau airport, kita bisa lihat ini peraturan Menteri Kesehatan nomor 44 tahun 2014, di mana di sini menjelaskan tentang pelabuhan dan bandar udara yang sehat ya, bandar udara sehat. Nah, di sini dijelaskan jadi yang dimaksud dengan pelabuhan dan bandara udara sehat adalah suatu kondisi wilayah pelabuhan atau bandara yang bersih, aman, nyaman, dan sehat untuk komunitas pekerja ya, dan masyarakat. Maksudnya adalah orang yang kerja di bandara atau pelabuhan itu dan juga yang menggunakan sarana transportasi di bandara dan juga pelabuhan. Yang dimana mereka diharapkan ketika berada di tempat itu mereka tetap sehat. Ya makanya di dalam kalau misalnya di konteks pekerjaan ya, bagian yang mengurus ini adalah kantor kesehatan pelabuhan atau KKP. Ini adalah lembaga yang dibawahi oleh dinas kesehatan. Cerita sedikit ya, kalau KKP ini dulu waktu kami kuliah itu KKP adalah tempat magang yang impian anak Kesmas. Ya, kenapa? Karena di sini banyak belajar ya, kita banyak belajar tentang kajian sanitasi di pelabuhan, bahkan masuk dalam pesawat, bukan terbang ya, hanya ngecek-ngecek aja gitu, teman petugasnya ngecek. Dulu teman-teman saya yang berlomba mau masuk ke sini. Ya, yang biasanya punya link dengan dosen. Dosen ini, koordinator magangnya akan minta di KKP. Kenapa? Memang dari segi ilmu banyak ilmu yang didapatkan kalau magang di KKP atau kesehatan pelabuhan, dan banyak teman-teman saya SKM yang kalau di Kesmas kerjanya di KKP. Makanya saya bilang sebenarnya tuh Kesmas tidak, paradigmanya tidak harus kerja di puskesmas ya. Itu puskesmas hanya satu tempat kerja aja begitu ya, dinas kesehatan hanya satu tempat kerja aja ya. Memang sih dulu ya, saya dulu waktu kuliah juga mikirnya ambil kesmas itu kerjanya adalah di puskesmas dan dinas, tapi itu tidak seperti itu, tidak seperti itu. Teman saya banyak kerja di KKP, kantor kesehatan pelabuhan, BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan, di laboratorium kesehatan ataupun laboratorium kesehatan lingkungan, banyak sekali, luas. Di tambang bisa di bagian HSE ya, Health Safety and Environment, yang mengurus K3 dan juga kesehatan lingkungan, itu banyak juga. Karena teman-teman saya banyak yang ke sini ya, Kalimantan lebih bekerja di tambang. Tapi mungkin cowok-cowoknya, kalau ceweknya mungkin tidak berani ya, sedikit. Tapi ada juga. Nah, apa aja sih kegiatan-kegiatan sanitasi ya? Kegiatan-kegiatan yang terkait bagaimana mewujudkan bandara atau pelabuhan yang sehat itu. Di sini ada 5 poin utama. Sebenarnya ini ada cabang-cabangnya lagi sebenarnya ya. Saya berikan gambaran umum dulu. Yang pertama adalah penyelenggaraan kesehatan lingkungan. Jadi bagaimana di bandara itu kemudian diterapkan kegiatan-kegiatan yang mewujudkan kesehatan lingkungan atau menjaga lingkungan bandara dan pelabuhan agar tidak menjadi media pemindahan penyakit. Yang kedua adalah penataan sarana dan fasilitas. Ini lebih kepada ini ya, kepada teknis di dalam bandaranya. Kemudian peningkatan PHBS, perilaku apa lagi PHBS? Hidup bersih dan sehat. Jadi ini lebih kepada penyuluhan ya, penyuluhan kesehatan kepada si pengguna transportasi udara dan misalnya laut. Bentuknya bisa banyak ya, media digunakan, poster, penyuluhan langsung oral,
dan yang lainnya. Kemudian peningkatan K3 ya. K3 itu adalah singkatan dari ketiga singkatan dari apa? Keselamatan dan kesehatan. Bukan K3 itu ya, kampus, kampung, kuliah. Kan itu ya. Ya, tapi kesehatan, keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi banyak juga orang yang misalnya kerja di bandara atau pelabuhan sakit akibat kerja, gitu. Sakit akibat kerja atau kecelakaan kerja misalnya. Nah, ini semua tugasnya dari tenaga kesehatan yang ada di bandara untuk mencegah itu. Dan juga peningkatan keamanan dan ketertiban. Bagaimana meningkatkan keamanan dan ketertiban di tempat-tempat umum seperti bandara. Nah, kalau spesifik kegiatan yang terkait ini ya, terkait pencegahan risiko kesehatan atau penularan penyakit, di sini ada 9 ya, ada 9 yang bisa dilakukan di bandara. Pertama adalah pengelolaan air, bagaimana air yang digunakan di bandara dan pelabuhan itu memenuhi syarat. Kemudian adalah pengelolaan kualitas udara. Ya, di bandara karena banyak alat transportasi, tidak hanya pesawat, ada mobil dan yang lainnya, maka pasti juga banyak polutan udara. Pelabuhan juga seperti itu ya. Termasuk juga pencemaran udara dalam ruang. Makanya ventilasi atau di bandara banyak menggunakan ventilasi mekanik atau AC ya, untuk menjaga sirkulasi udaranya berjalan dengan bagus. Pengendalian pencemaran tanah ini lebih kepada sampah ya, sampah padat. Kemudian pengawasan makanan. Mungkin ada yang bertanya, oh ada pengawasan makanan di bandara ya, padahal kan bukan restoran ya, atau rumah makan. Di dalam bandara ada ya, ada kan rumah makan, ada restoran. Kayaknya saya punya video sih, cuma saya cari malam nggak dapat. Nah di situ ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KKP, Kantor Pelabuhan Balikpapan, yang di video itu ya. Nah, mereka memeriksa sampel makanan, yang kemudian nanti dilihat apakah memenuhi syarat atau tidak. Nah, kalau pengalaman ya, dapat cerita sih, kalau misalnya mau magang di dinas kesehatan, mendingan di Balikpapan dibandingkan Samarinda. Kenapa? Karena di sana program kerjanya lebih bagus. Tidak hanya dia mengurus puskesmas, tapi juga ke bandara juga. Jadi itu bisa dapat pengalaman menarik. Jadi kalau kalian nanti di tempat magang, usahakan ini ya, lihat dulu sih apa yang dikerjakan gitu, jangan terima jadi aja. Karena di situ kita belajar banyak ilmu gitu. Bahkan sebenarnya kalau saya pribadi masih kuliah di kuliah ilmu, saya pilih magangnya di Pertamina aja atau di industri. Itu lebih banyak ilmu didapatkan dibandingkan kata kutip ya di puskesmas. Kata puskesmas bagus juga, tapi kalau mau dapat ilmu yang lebih banyak kayak masalah K3, tentang PHBS di tempat kerja, itu banyak di industri dan juga seperti di bandara ya, KKP. Kemudian yang kelima adalah pemilihan bahan untuk sarana dan bangunan. Nah, ini lebih kepada teknis, bagaimana bangunan yang pada sebuah bandara atau pelabuhan itu bisa aman ya bagi orang yang ada dalam bangunan tersebut. Kemudian pengendalian vektor ya. Ya, di bandara juga dilakukan pengendalian vektor. Berarti ada nyamuk Pak? Ya, ada nyamuk. Bahkan di sebuah bandara itu mereka ada alat sendiri kayak mirip Ovitrap ya. Ovitrap kayak perangkat nyamuk. Ya, tapi dia kalau nyamuknya sudah masuk di tempat itu dia akan mati, tidak bisa bertelur lagi. Jadi tujuannya kenapa? Tujuannya apa? Karena bisa aja terjadinya DBD berawal dari situ ya. Kan orang datang silih berganti, bisa aja isinya dia DBD ya.
punya apa ya, agen DBD dalam tubuhnya atau agen penyakit lain, terus dia menularkannya ke orang yang dia temui, bisa melalui perantara nyamuk atau yang lainnya ya, kalau dia penyakit berbasis vektor. Kemudian pengawasan sanitasi dan alat transportasi. Nah, dilakukan juga pengecekan ya, pengecekan dalam kapal laut dan juga pengecekan di pesawat ya, apakah sudah memenuhi menerapkan higien sanitasi atau tidak. Kemudian peningkatan PHBS, lebih kepada penyuluhan ya, penyuluhan bagaimana hidup bersih dan sehat. Dan yang terakhir itu peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja atau KKK. Nah, selain itu untuk higien sanitasi kapal, dia memiliki peraturan sendiri. Ini bisa dilihat di peraturan nomor 40 tahun 2015 tentang sertifikat sanitasi kapal. Di peraturan ini dijelaskan bagaimana cara untuk mendapatkan sertifikat sanitasi kapal, kriterianya apa aja itu dijelaskan dalam peraturan ini. Apakah dia bentuknya kapal penumpang atau kapal barang. Di dalam undang-undang ini dijelaskan tentang namanya pemeriksaan sanitasi. Adalah sebuah kegiatan pemeriksaan faktor risiko kesehatan masyarakat di atas kapal. Jadi seharusnya sebelum kapal itu, setelah kapal itu di pelabuhan, maka sebelum dia berangkat lagi dia harus dicek dulu oleh petugas KKP. Apakah di dalam kapal ini sudah memenuhi syarat ya, memenuhi syarat higien sanitasi atau belum. Kemudian kita pindah ke rumah sakit ya. Nah, di rumah sakit ini lebih kompleks lagi ya, lebih banyak lagi kegiatannya. Kenapa? Karena rumah sakit cenderung lebih mudah memindahkan penyakit. Contohnya misalnya nosokomial ya. Pernah dengar kata nosokomial? Nosokomial adalah penyakit-penyakit yang dimana ditularkan di rumah sakit. Contohnya apa? Pneumonia. Jadi orang biasanya ada orang masuk rumah sakit penyakitnya bukan pneumonia, pas pulang ke rumah sakit atau pas di rumah sakit diagnosis pneumonia. Kenapa? Karena bisa aja dia tertular saat di rumah sakit. Makanya di rumah sakit ini wajib ada kegiatan penyihatan lingkungan, higien sanitasi. Ini diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1204 tahun 2004 tentang persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit. Ini saya juga akan berikan supaya kalian bisa baca. Ini lengkap banget ya peraturannya, detail banget menyebutkan apa-apa saja kriteria atau persyaratan untuk mewujudkan rumah sakit yang dimana kondisi lingkungannya dijaga agar tidak ada kontaminasi agent tertentu. Nah, ini contohnya, misalnya aspek ruangan rumah sakit ini ada beberapa kriteria yang harus dilakukan. Ini gambaran ya, seperti kebisingan, pencahayaan, ini semua diatur. Penghawaan ini adalah kayak sirkulasi udara ya, ventilasi ya. Ini semua diatur dalam ruangan rumah sakit. Ya, kemudian yang kedua adalah persyaratan higien sanitasi makanan. Di rumah sakit juga, tidak hanya di restoran, di bandara, rumah sakit juga ada pemeriksaan higien sanitasi makanan dan minumannya. Di mana? Karena di rumah sakit kan ada ini ya, tempat untuk menyiapkan makanan bagi pasien ya. Nah, pasien. Ya, dulu saya magangnya di rumah sakit Pusta. Biasa sering diajak sama petugasnya datang ke bukan kantin sih, kayak tempat mengolah makanannya begitu. Jadi tiap pagi cek bagaimana ininya, bahan makanannya, tempat-tempatnya di mana, pengolah makanannya bagaimana, itu dicek semua dari pagi, nanti sorenya dicek lagi.
Kemudian penyihatan air rumah sakit ini juga penting karena kenapa? Karena bisa saja mungkin air yang digunakan di rumah sakit tidak memenuhi syarat ya. Makanya ada pengujian laboratorium, pemeriksaan kualitas fisik, kimia dan juga bakteri ya secara berkala. Nah, kemudian pengolahan limbah. Nah, kalau pengolahan limbah rumah sakit ini khususnya limbah cair, rumah sakit apalagi rumah sakit besar, ini wajib ada. Wajib ada ya. Kalau yang pernah saya kunjungi di sini di Balikpapan, rumah sakit namanya apa ya? Rumah sakit daerah Balikpapan namanya? Rumah sakit apa lagi? Orang Balikpapan di sini ada orang Balikpapan. Yang kalau dari Jalan Soekarno-Hatta itu terus nanti tembus ke Sepinggang, apa namanya lagi? Kanujoso ya. Nah, Kanujoso. Nah, saya pernah datang di Kanujoso di tempat di bagian caslingnya, di bagian pengolahan limbahnya itu bagus dia. Jadi dia pakai pengolahan limbahnya pakai aerob dan anaerob, pakai bakteri yang aerob dan anaerob. Jadi limbahnya yang dari bangsal-bangsal, air limbahnya dari bangsal diolah, nanti bisa digunakan lagi untuk menyiram tanaman. Tapi tidak bisa digunakan untuk mandi ya. Tidak boleh. Tapi kalau siram tanaman, dia sudah ini. Karena kan setelah diolah limbahnya, nanti ada kolam penampungan, nanti bisa ada ikannya. Kalau ikannya masih hidup, nanti aman. Nah itu ada. Kalau kalian saja ke rumah sakit Kanujoso itu ke bagian belakangnya rumah sakit itu ada tempat pengolahan limbah rumah sakitnya. Nah ini wajib ada di setiap rumah sakit. Kenapa? Karena rumah sakit cenderung menghasilkan banyak limbah ya, dan banyak limbah yang dihasilkan adalah limbah B3. B3 adalah limbah bahan berbahaya dan beracun. Limbah medis, limbah obat-obatan. Nah ini banyak dihasilkan. Kemudian juga terkait masalah linen ya, laundry, tempat pencuciannya. Ini juga diatur dalam peraturan ini. Jadi di rumah sakit biasanya ada laundry-nya sendiri. Saya juga pernah diajak berkunjung ya, waktu saya magang di rumah sakit di tempat ini, di laundry-nya. Kemudian pengendalian vektor ya, vektor penyakit dan rodet. Ini juga dilakukan di rumah sakit. Kemudian dekontaminasi melalui desinfeksi dan sterilisasi. Apa yang dimaksud dengan dekontaminasi? Nah, dekontaminasi itu adalah upaya mengurangi dan atau menghilangkannya kontaminasi oleh mikroorganisme pada orang, peralatan, bahan, dan ruang melalui desinfeksi dan sterilisasi dengan cara fisik dan kimiawi. Jadi dekontaminasi adalah sebuah cara untuk menghilangkan kontaminasi dari agen bakteri begitu. Caranya ada dua, ada dengan cara desinfeksi, dengan sterilisasi. Nah, kalau desinfeksi sendiri dia mengurangi jumlah mikroorganisme, bakteri patogen begitu, bakteri penyebab penyakit dengan cara fisik dan kimia. Kayak contohnya ya, mungkin kalian pernah lihat menyemprot ya, waktu awal-awal COVID ya, sering menyemprot ruangan ya. Itu ada desinfeksi ya. Nah, biasanya ada desinfektannya, bahan kimia disebut desinfektan yang membunuh mikroorganisme. Tapi biasanya desinfeksi ini tidak menghilangkan semua mikroorganisme karena dia kan disemprot, mungkin ada juga yang tidak kenal gitu ya. Tidak semuanya mati. Tapi dia minimal mengurangi begitu ya, mengurangi jumlah mikroorganismenya. Beda kalau sterilisasi. Kalau sterilisasi biasanya semuanya mikroorganismenya dihilangkan. Karena biasanya sterilisasi ini menggunakan pemanasan. Kalau misalnya belum masuk praktikum ya, praktikum Kesmas ya. Biasanya kalau di Kesmas misalnya kalian praktikumnya uji MPM coliform, biasanya alat-alat yang mau digunakan uji itu dimasukkan dulu di autoclave, dipanaskan begitu. Nanti dia baru diambil, itu pun diambil pakai alat, tidak boleh disentuh pakai tangan ya, atau pakai handscoon gitu ya, handscoon yang sudah steril.
Nah, tujuannya apa? Supaya tidak ada kontaminasi bakteri pada alat-alat praktikum yang kita gunakan. Jadi kalau sterilisasi dia menghilangkan semua mikroorganismenya ya, organisme secara fisik dan kimia. Nah, kegiatan ini dilakukan di rumah sakit. Kalau contohnya misalnya kalau seorang dokter mau operasi itu, alat-alat yang digunakan, guntingnya, pisaunya itu harus disterilkan. Jangan sampai dia menambah masalah baru gitu ya. Jadi bukan mengatasi masalah, tambah masalah, tapi mengatasi masalah dengan masalah baru gitu. Dia operasi terus orang kena infeksi akibat pisau bedanya ada bakteri misalnya, makanya harus disterilkan. Kalau ruangannya biasanya bukan disterilkan ya, didesinfeksi, disemprot ya, karena tidak semuanya. Kan tidak mungkin kita siram air panas ya, ruangannya kan tidak mungkin. Dia hanya disemprotkan aja desinfektan, minimal mengurangi kontaminasi bakteri. Nah, yang terakhir adalah biasanya ada juga aspek pengamanan radiasi ya. Radiasi itu apa? Radiasi itu adalah emisi dan penyebaran energi melalui ruangan media dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Jadi emisi itu, radiasi itu adalah sebuah hal yang berbahaya juga ya. Nah, saya punya teman yang kerja di bagian radiologi rumah sakit. Dia selalu cerita ya pulang kerja, yang biasanya mereka itu biasanya kalau ada pegawai baru di unit radiologi itu disuruh cepat menikah. Kenapa kira-kira? Kenapa disuruh cepat menikah? Kenapa? Karena radiasi bisa membuat orang mandul gitu. Kalau tiap hari terpapar radiasi, dia lama-lama mandul, nggak bisa menghasilkan keturunan. Makanya biasa di radiologi nggak tiap hari masuk di jadwal. Biasa ada pengukuran juga kalau mau mendekati standar paparan radiasinya dia nggak masuk dulu, nanti diganti sama yang lain. Nah, makanya berbahaya juga ini radiasi. Nah, ini juga bagian yang harus dikendalikan di rumah sakit. Ya, untungnya teman saya sudah menikah pada saat kerja. Nah, terakhir ini ya, pasar ya. Contohnya apa? Nah, kalau pasar jenis kajian sanitasi yang dilakukan bisa kalian lihat di peraturan ini. Menteri Kesehatan nomor 511 tahun 2008 tentang pedoman penyelenggaraan pasar sehat. Ini diatur juga. Ini juga cukup banyak ya peraturannya, kompleks juga. Nah, ini definisinya. Jadi definisi pasar sehat adalah kondisi pasar yang bersih, aman, nyaman, dan sehat yang terwujud melalui kerjasama seluruh stakeholder terkait dalam menyediakan bahan pangan yang aman, bergizi, dan sehat ya. Bergizi, aman, dan bergizi bagi masyarakat. Jadi makanan yang kita olah tidak cukup bergizi aja ya, tapi dia harus aman. Aman di sini adalah, saya sudah jelaskan 2 minggu lalu, yaitu tidak ada kontaminasi agen penyakit, apakah sifatnya bakteri, kimia, ataupun fisik. Sehingga ketika kita mengkonsumsinya tidak sakit. Ya, bisa aja kita mengkonsumsi apel, adalah kan apelnya sehat, tinggi vitamin C, tapi sakit. Kenapa? Karena bisa aja apelnya sudah terkontaminasi oleh misalnya pestisida atau bakteri tertentu karena tidak dicuci dengan baik. Nah, ini ada beberapa kegiatan ya atau persyaratan kesehatan lingkungan pasar. Ini ada pertama aspek lokasinya, bangunannya, sanitasinya, ada ke PHBS-nya, keamanan dan fasilitas lainnya. Nah, ini yang secara umum ya gambarannya. Kita akan nanti jelaskan beberapa contoh ya standar dari 4 bangunan tadi itu. Nah, selain dari yang 4 tadi sebenarnya masih banyak ya. Di sini yang buku yang saya baca menjelaskan sebenarnya kita bisa membagi 4 kelompok sanitasi tempat umum. Pertama, sanitasi yang berhubungan atau tempat-tempat umum yang berhubungan dengan pariwisata.
Nah, ini biasanya memiliki spesifikasi sendiri kegiatan-kegiatannya. Kemudian yang kedua adalah yang berhubungan dengan sarana transportasi ya. Kayak tadi pesawat, pelabuhan, dan yang lainnya. Kemudian yang berhubungan dengan sosial ya, sanitasi sosial seperti tempat ibadah, pasar, dan yang lainnya. Dan juga yang berhubungan dengan komersial, contohnya salon, misalnya komersial, termasuk juga tempat perbelanjaannya juga. Baik, di bagian ketiga tadi sudah saya menjelaskan ini ya, contoh-contoh kegiatan sanitasi di 4 tempat tadi. Nah, yang ketiga ini saya coba menjelaskan beberapa contoh ya, karena nggak semuanya bisa saya jelaskan karena waktunya sempit. Kita tinggal punya waktu 24 menit ya. Nah, saya mencoba menjelaskan beberapa contoh parameter atau kriteria sanitasi tempat-tempat umum. Ini ya, kita mulai dari yang restoran ya. Nah, restoran ini contohnya misalnya dari segi persyaratan lokasi, ya tidak boleh berada di tempat sumber-sumber pencemar. Kalaupun dia berada, harus lebih dari 100 meter ya, atau tidak boleh kurang dari 100 meter. Kayak misalnya di TPA, ada TPA, nah di situ hendaknya jangan terlalu dekat, karena itu bisa menjadi sumber pencemar ya, yang nanti bisa berbahaya bagi rumah makan atau restoran. Nah, kalau yang berikutnya adalah terkait ini ya, serangga dan tikus tidak guna masuk. Artinya si restoran ataupun rumah makan itu harus menjaga kondisi bangunannya agar tidak mudah masuk restoran. Ya, beda sama filmnya. Pernah dia nonton film yang tikusnya memasak, film kartun ya. Ya, itu beda lagi ceritanya ya. Ya, tikusnya malah bantu masak ya, tapi dia katanya disterilkan dulu. Dia masuk dalam lemari uap jadi bersih. Itu kan cerita aja ya. Ya, sampai si inspektor makanannya, pemeriksa sanitasi makanannya diikat. Nah, itu cerita. Tapi kenyataannya tidak seperti itu ya. Yang namanya rodent, serangga, itu berbahaya bagi pengolahan makanan. Nah, kemudian juga dapur ya, dapur dan yang lainnya. Nah, kalau ventilasi, kalau di rumah makan itu atau restoran itu sudah pakai AC, itu sudah dikatakan memenuhi syarat ya. Namanya kan ventilasi mekanik. Kalau dia pakai bukan AC, maka dia harus kondisikan dengan luas ruangannya ya. Nah, luas ruangannya. Berapa persen kemarin? 15% ya. Kalau untuk rumah ya. Tapi minimal dia jendelanya bisa mendukung sirkulasi udara. Nah, kalau pencahayaannya di sini disebutkan dia harus 10 foot candle atau lux ya. Lampunya mungkin seperti ini aja ya kalau rumah makan. Yang penting dia bisa menerangi yang satu ruangan, tidak terlalu gelap. Beda kalau pasar ya, pasar itu sampai 100 ya. Lux harus dibutuhkan. Atau mall misalnya, karena dia lebih luas, tidak ada kamar-kamarnya, sekat-sekatnya. Biasa lebih besar lagi pencahayaan yang dibutuhkan. Berikutnya juga ini air bersih ya. Nah, jadi butuh air bersih juga, yang dimana paling minimal ini ya. Air bersih yang digunakan harus memenuhi 2 kriteria ini. PMK nomor 32, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 32 tahun 2017, isinya apa? Tentang apa? Tentang apa? Teman-teman di ruang Zoom juga boleh menjawab. PMK nomor 32 tahun 2017 tentang apa? Menjelaskan tentang air apa? Air bersih. Standar air bersih. Ada yang lain? Kualitas air bersih. Ada lagi yang lain? Semuanya bersih ya? Baku mutunya. Benar ya, air bersih tapi ditambahkan untuk hygiene sanitasi. Jadi PMK nomor 32 tahun 2017 itu di dalamnya ada baku mutu ya, standarnya bagaimana air bersih itu yang digunakan untuk hygiene sanitasi. Kalau yang 492 nomor 2010 tahun 2010
tentang apa? Air apa? Tentang Kalau yang persyaratan kualitas air minum. Air minum. ya benar ya, Nur Hikmah ya. Ya, oke. Air minum, benar. Jadi kalau 492 tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum. Kalau yang 32 tahun 2017 tentang persyaratan air bersih atau higien air untuk keperluan higien sanitasi. Nah, kalau dua hal ini sudah terpenuhi pada air, standarnya sudah terpenuhi, maka sudah dikatakan aman digunakan. Ini nanti ini penting banget ya belajar begini undang-undang, karena nulis skripsi itu ya kan kita nulis landasan teori ya, kerangka konsep. Nah, biasanya isinya tentang standar-standar kesehatan. Ya, makanya saya sarankan koleksi banyak ini ya di laptopnya, peraturan-peraturan. Ini digunakan di dunia kerja. Kedua adalah pembuangan air limbah ya. Kalau di sini Pak contohnya adalah misalnya harus ada grace trap ya. Grace trap itu kayak tempat misalnya cuci piring, di dalamnya di tempat itu ada ini saringan yang menahan lemak kalau pada saat mencuci misalnya sisa makanan ya. Jadi harusnya itu dia lemaknya enggak bercampur sama air, dia dibuang sendiri. Karena kalau dia bercampur dengan air nanti masuk ke drainase, masuk ke sungai, dia bisa menjadi sampah organik yang bisa membuat ini sungainya menjadi tercemar. Kedua, tempat sampah ya, ini wajib. Keempat, ini harus tersedia cuci tangan dan juga peralatan ya, mencegah masuknya serangga dan tikus. Nah, kalau kondisi fisik makanan dan makanannya sama ya, jadi dia harus di sini dijelaskan angka kuman dan bahan kimia bahan makanannya memenuhi syarat. Jadi di sini dari segi bakteriologis dan juga kimia ya harus memenuhi syarat. Biasanya kalau makanan biasanya kita kalau uji di lab ya, laboratorium namanya ALT, angka lempeng totalnya. Kita ambil sampel makanan, dimasukkan di cawan Petri, nanti kita pakai media agar ya, nanti bakterinya dihidupkan di agar, media agar. Nanti dihitung berapa sih jumlah bakteri yang ada. Koloni ya, koloni bakteri ya, bukan jumlah, koloni bakterinya. Biasanya terlihat di media agarnya. Namanya metodenya ALT, angka lempeng total. Nah, juga termasuk pengolahan makanan ya, penjama makanannya dan yang lainnya. Saya percepat aja ya, karena cukup banyak. Nah, kalau dia bandara, sama ya, kayak penyediaan airnya harus memenuhi syarat juga dari segi fisik, kimia, biologi, dan dari segi kuantitas jumlahnya harus cukup ya bagi orang yang ada di bandara dan pelabuhan. Wajib juga ada ini ya, pengelolaan limbah cairnya. Kemudian kualitas udaranya juga dan kebisingan. Nah, ini biasanya yang menjadi masalah di bandara ya, kebisingan ya. Ya. Mungkin ketika kerja setahun 2 tahun belum terasa, nanti kerjaan 5 tahun baru berefek. Karena kan efek dari kebisingan itu jangka panjang dia. Mungkin awalnya nggak terasa, nanti lama-kelamaan dipanggil nggak mendengar, akhirnya seperti bolot ya, nggak mendengar. Ya itu efeknya jangka panjang, 10 tahun, 20 tahun dia kerja di bandara dengan kebisingan yang melebihi standar, maka itu bisa mengganggu. Makanya biasa kalau di tambang biasanya pekerjanya di rolling gitu. Kalau sudah kerja 2 tahun, 3 tahun dipindahkan lagi di tempat lain. Tujuannya apa? Supaya si pekerja ini tidak terpapar kebisingan begitu. Dia dipindahkan. Nanti dimasukkan lagi orang baru, dipindahkan lagi. Tujuannya apa? Supaya ini tidak terjadi gangguan pendengaran. Penghijauan juga dilakukan biasanya di bandara, kemudian kendaraan angkutan pelabuhan juga diatur ya di dalam ini. Misalnya kayak emisinya ya, emisi itu gas buang ya, gas buang kendaraan di bandara biasanya ada pengukuran berkala.
Kemudian pengelolaan sampah juga, khususnya sampah-sampah yang kategori B3 ya. B3 itu bahan berbahaya dan beracun. Itu butuh pengolahan sendiri. Kalau di bandaranya atau pelabuhannya nggak punya alat, biasanya mereka pakai pihak ketiga. Artinya mereka pakai jasa pengolahan limbah. Itu ada, mereka bayar. Dan biayanya cukup mahal sih. Cuma memang ini wajib dikelola. Karena dia itu dalam undang-undang. Berikutnya, kita lanjut saja ya. Nah, berikutnya adalah rumah sakit. Nah, untuk rumah sakit ini juga banyak ya peraturan, contoh-contoh standar ya, standar higien sanitasi di rumah sakit. Misalnya lantai dan dindingnya harus bersih dan mudah dibersihkan. Nah, luas ventilasinya, ventilasi misalnya ruangannya, kalau dia misalnya bangsal pasiennya, kalau dia ventilasi alami, kayak begini ya, alami ya, itu 15% dari luas lantai ya. Berapa luas lantainya, kali 15%, maka segitu luas ventilasinya ya. Jadi ada 4, itu yang dibagi. Harus 15% dari luas lantai. Ruangannya sesuai standar ya. Ruangannya sesuai standar. Kemudian tersedia air bersih lebih dari 500 liter per tetes per hari. Ini dari segi ini ya, kuantitasnya ya. Dan juga dari segi kualitasnya harus ini aman, bakteriologis, kimia, dan fisika. Nah, di rumah sakit ini yang wajib ya. Di rumah sakit ini wajib ada pemusnahan limbah atau pengolahan limbah, khususnya limbah cair. Misalnya limbah padat infeksius, kayak misalnya sisa operasi ya, atau penggunaan alat-alat medis ya yang sudah dipakai kayak jarum suntik ya. Itu harus dimusnahkan. Pakai apa? Pakai insinerator. Insinerator itu kayak tempat pembakaran ya, pembakaran yang nanti bisa suhunya sampai 1000 derajat Celcius. Bayangkan kalau 1000, sangat panas ya. Nah, bisa juga yang dibakar adalah sitotoxic ya. Ini adalah sitotoxic, ini adalah sisa dari kegiatan ini ya, kemoterapi ya. Jadi itu biasanya dimasukkan dalam insinerator, nanti dia akan dipanaskan. Atau obat-obatan yang tidak dipakai, itu tidak boleh dibuang ya, dibuang di TPA begitu. Harus dipanaskan, dihanguskan dalam insinerator. Kemudian pengolahan limbah cair melalui IPAL ya. IPAL ini adalah instalasi pengolahan air limbah. Jadi harus juga memiliki IPAL. Kemudian ada disterilisasi ya, dengan menggunakan autoklav. Misalnya alat operasinya mau digunakan harus disterilkan dulu, memakai autoklav atau sterilisasi uap. Atau misalnya ruang operasinya mau dipakai, maka wajib sebelumnya dilakukan desinfeksi, penyemprotan ya, agar tidak ada nanti namanya dekontaminasi ya, ada kontaminasi saat operasi terjadi. Nah, yang terakhir ini pasar. Nah, pasar juga agak banyak ya peraturannya, standarnya ya. Intinya yang pertama, lokasinya juga tidak terletak di daerah yang rawan bencana, kecelakaan, pembuangan air sampah. Termasuk sebenarnya pasar itu tidak boleh terletak di wilayah banjir ya. Tapi di sini di Samarinda pasar Segiri banjir ya, karena dekat dengan ini Sungai Karamumus ya. Namanya apa lagi? Gang apa namanya lagi? Gang, saya lupa. Yang selalu banjir itu sebelum ke pasar Segiri. Nah, kemudian pencahayaannya, kalau pasar ini pencahayaannya atau mall biasanya pakai minimal 100 lux. Kenapa dia besar? Karena kan biasanya nggak ada sekat-sekat seperti ini ya. Dia punya satu ruangan besar aja, nggak ada sekatnya, maka butuh pencahayaan yang lebih besar juga, 100 lux. Nah, kalau dia pakai ventilasi alami, maka minimal 20% dari luas lantai. Kalau dia pakai ventilasi mekanik kayak AC, nggak usah diukur lagi, berarti sudah aman, sudah bagus sirkulasi udaranya. Tapi kebanyakan kalau mall memakai ventilasi mekanik ya atau AC ya. Kalau pasar
ya pasar mungkin jarang ya memakai AC, kecuali pasar modern seperti Indogrosir ya, pasar modern. Tapi masih panas juga Indogrosir. Karena dia pakai kipas angin aja ya. Kemudian tersedia air bersih minimal 40 liter ya kalau di pasar per hari ya, per pedagang. Kemudian tersedia tempat pembuangan sementara ya. Nanti yang diangkut ke TPA. Jadi pasar itu harusnya ada TPS-nya, pembuangan sementara, nanti dia diangkut ke TPA. Ada drainasenya juga. Nah, sama ini juga terkait vektornya dan rodentnya juga harus tidak boleh ada ya. Jadi harus sebenarnya ada upaya pengendalian vektor di pasar. Walaupun saat ini dari segi penerapan masih kurang maksimal ya. Kalau di Indonesia kita lihat pasarnya masih identik dengan kumuh begitu. Belum terlihat bersih. Nah, dan juga harus dilakukan desinfeksi, penyemprotan berkala harusnya ya dilakukan ini. Karena banyak sekali agen tertentu yang bisa ada di pasar selama ada aktivitas para pembeli dan penjual. Oke, terakhir dari saya, ini poin keempat tentang permasalahan. Nah, kalau berbicara permasalahan ini, penerapan higien sanitasi masih sangat banyak ya, sanitasi tempat umum. Biasanya sebagian besar adalah kayak misalnya apalagi punya swasta ya, mereka masih tidak mau mengeluarkan duit untuk kegiatan sanitasi tempat umum. Kalau lembaga pemerintah karena ada undang-undang yang mengaturnya, ada peraturan, mereka taat ya, bandara, pelabuhan. Tapi misalnya kalau punya swasta, biasanya mereka berpikir 2 kali mengeluarkan duit untuk biaya penyihatan lingkungan di tempat atau di bangunannya. Nah, padahal sebenarnya kalau karyawan mereka sehat, nah maka itu juga berpengaruh kepada ininya, produktivitas perusahaannya. Ya, tapi paradigma orang Indonesia belum cukup bisa memahami dengan baik ya pentingnya penerapan higien sanitasi. Nah, termasuk juga masyarakat umum ya, masyarakat umum masih kurang memahami ya. Mungkin misalnya datang ke tempat umum sudah bagus ininya, sudah bagus penyihatan lingkungannya, tapi orang yang berkunjung juga tidak taat begitu, tidak memahami, buang sampah sembarangan, kemudian mungkin kayak kondisi saat ini ya, tidak memakai masker dan yang lainnya. Nah, itu kembali lagi ke masyarakatnya ya. Padahal kan ada slogannya ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Tapi orang sekarang masih berpikir ya kalau sakit gampang ke dokter aja, sakit lagi ke dokter aja, gampang ada BPJS kesehatan. Ya, jadi mereka berpikir mencegah itu hanya sebuah ya apa ya, kayak slogan semata aja, belum bisa dimaksimalkan. Makanya saya dulu waktu kuliah tanya kepada dosen, sama profesor saya tanya, kenapa sih puskesmas itu isinya banyak dokter? Ya, padahal kan namanya puskesmas ya, pusat kesehatan masyarakat ya. Ya. Jadi sebenarnya di puskesmas itu paradigmanya bukan hanya tempat untuk berobat. Di puskesmas itu juga ada sebuah upaya pencegahan. Makanya kalau di puskesmas tidak hanya dokter, ada promkes ya, promosi kesehatan, keslik, epidemiologi, bagian K3. Jadi itu ada di dalamnya. Ya dulu waktu saya masih SMA berpikirnya puskesmas adalah tempat berobat aja, padahal itu salah. Yang benar adalah puskesmas tidak hanya sebagai tempat kuratif berobat, tetapi ada juga tempat untuk mencegah ya. Makanya sebenarnya kalau ada mau konsul kesehatan, konsul tentang rumah sehat, bisa datang ke puskesmas. Cuma itu kan belum jadi hal yang lazim ya, masih menjadi hal yang aneh. Datang ke puskesmas hanya untuk tanya bagaimana sih cara mewujudkan rumah sehat. Itu sangat apa ya, sangat hal yang aneh bagi masyarakat bertanya begitu. Karena pemikiran mereka datang ke puskesmas hanya untuk berobat aja.
Nah, itu yang harus diluruskan ya. Oke, terakhir dari saya, ini kita masih ada waktu 5 menit ya. Ini ada sekaligus mungkin menguji pemahaman kalian tentang materi ini. Ada active learning. Jadi dia kayak matching ya, mencocokkan aja. Ini gampang aja. Tadi kelas B 7 menit aja sudah selesai. Gampang aja. Ya mungkin kelas A 5 menit udah selesai. Jadi nanti teman-teman di tim online yang di ruangan Zoom dengar suara saya masih hadir? Hadir? Terdengar Bapak. Sudah ya. Saya kira sudah tidur. Ya, nanti di sini ada pertanyaan. Pertanyaan di sebelah ini ya, sebelah kanan ya, kanan. Kalau ini kita dari kiri ke kiri ya, ya kanan ya. Kanan kalian ada pertanyaan, nanti dicocokkan, matchingkan ya, dicocokkan dengan beberapa pilihan di sini. Oke, saya mulai dari tim online ya. Teman-teman di ruang Zoom, ini ada pertanyaan, mungkin bisa dijawab. Ini pertanyaannya. Petugas kesehatan yang bertugas mengawasi dan memberikan bimbingan kepada pengelola rumah makan dan restoran disebut titik-titik. Nah, jawabannya ada di sini. Kira-kira jawabannya apa, teman-teman di ruang Zoom? Ya, dijawab kalau sudah tahu jawabannya. Sanitarian, sepakat ya? Tadi banyak jawab sanitarian ya, sanitarian. Felicia sanitarian, Adisa sanitarian. Coba kita cek benar atau salah. Benar ya, sanitarian ya. Oke, sanitarian udah hilang. Nanti jawaban yang lainnya. Sekarang untuk teman-teman di depan saya. Pertanyaannya adalah ini. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 519 titik-titik tentang pedoman penyelenggaraan pasar sehat. Jawabannya apa? Tahun? Yakin? Bukan 2014. Kita cek ya. Ya, jawabannya katanya ya 2008. Apakah benar atau salah? Benar ya. Jadi dia ini tentang pasar sehat di tahun 2008 ya, dikeluarkan peraturannya. Untuk teman-teman di ruang Zoom, ini pertanyaannya. Titik-titik adalah suatu usaha untuk mengawasi beberapa faktor lingkungan fisik yang berpengaruh kepada manusia, terutama terhadap hal-hal yang mempunyai efek merusak perkembangan fisik, kesehatan, dan kelangsungan hidup. Jawabannya apa kira-kira titik-titiknya ini? Ini definisi dari sanitasi. Felicia jawabnya sanitasi. Oke, sanitasi ya. Kita coba cek ya apakah benar atau salah. Oke, jawabannya benar ya, sanitasi ya. Karena ada di sini adalah faktor lingkungan ya, mengawasi faktor lingkungan. Berarti dia sanitasi. Oke, berikutnya untuk tim offline ya, atau yang di depan saya. Pertanyaannya ini. Ini juga definisi. Titik-titik adalah suatu usaha pencegahan penyakit yang menitik beratkan pada upaya kesehatan lingkungan hidup di tempat umum. Adalah definisi dari STTU. Apa itu STTU? Oke, coba kita lihat ya apakah benar ya. STTU. Benar atau salah? Benar ya. STTU. Nah, berikutnya untuk teman-teman di ruang Zoom, pertanyaannya ini. Titik-titik adalah upaya menghilangkan semua mikroorganisme dengan cara fisik dan kimiawi. Nah, di sini sterilisasi. Ada jawaban lain? Sterilisasi. Sterilisasi. Nggak ada yang mau pilih desinfeksi? Nggak menyesal? Nggak ya. Baik, coba kita lihat ya. Karena semuanya pilih sterilisasi, berarti kita coba lihat. Oke, benar ya. Karena menghilangkan semua ya. Menghilangkan semua mikroorganisme dengan cara pemanasan atau memakai autoclave misalnya, memakai uap.
Untuk teman-teman di offline pertanyaannya ini. Mengapa STTO penting? Karena dapat mencegah titik-titik. Paling gampang ini ya. Agen penyakit ya. Oke, agen penyakit ya. Tadi di slide pertama ini dijelaskan. Oke, pertanyaan untuk teman-teman di ruang Zoom. Ini pertanyaannya. Peraturan terkait agen sanitasi makanan di rumah makan dan restoran dijelaskan dalam Kepmenkes nomor 1098 tahun berapa? 2003. 2003? Anissa jawab 2003, Adisa 2003. Coba kita lihat ya. 2003 ya, udah ya. Benar ya. 2003. Ya, ini gampang sekali ya. Nah, sekarang untuk teman-teman di ruang offline, ini pertanyaannya. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 44 titik-titik tentang pelabuhan dan bandar udara. Bukan 2017? Ya, coba cek ya 2014. Benar ya, 2014. Nah, kemudian terakhir bukan ya, dua dari terakhir. Ini pertanyaan dua terakhir ya dari untuk tim Zoom atau lain. Jawabannya apa ini? Tempat umum ya. Syarifah jawab tempat umum. Oke, coba kita cek ya tempat umum. Apakah jawabannya benar atau salah? Tempat umum. Oke, benar ya, tempat umum. Ini definisi tempat umum yang pertama, slide pertama yang kita jelaskan. Untuk teman-teman di offline, pertanyaannya ini ya. Ini definisi apa? Titik-titik adalah upaya. Ya, karena udah dijawab tadi ya, udah dijawab sterilisasi, pasti ini desinfeksi. Dia mengurangi atau menghilangkannya. Nah, untuk pertanyaan terakhir untuk teman-teman di ruang Zoom. Ini gampang juga. Jawabannya apa? Ini tentang apa? Sertifikat sanitasi kapal. Peraturan ini. Sanitasi kapal. Sertifikat sanitasi kapal ya. Ya kan tinggal 4 ya. Oke, sertifikat sanitasi kapal. Coba kita lihat ya. Oke, benar ya. Ya, pertanyaan terakhir untuk tim offline. Ini tinggal 3 pilihan jawabannya. Pasti gampang. Jawabannya apa? Yang 2 ya. Ya, benar ya. 1192. Ini peraturan yang paling lama ya. Baik, terakhir sebelum saya tutup, ini ada sedikit ya kuis dari saya. Bisa dijawab. Bentar aja. Saya kirimkan ke Winda. Linknya. Misalnya kalau ada teman-teman yang lupa kerja kuisnya supaya nilainya tidak kurang begitu ya, tidak berkurang, bisa lapor ke saya. Nanti saya buka lagi kembali. Kalau misalnya ada yang nggak masuk ya, nggak masuk kuliah karena sakit atau apa atau lupa, nanti bisa WA saya. Nanti saya bukakan lagi. Saya kirimkan linknya. Coba cek WA-nya Minda. Silakan di join, kemudian mengerjakan kalau nggak salah 8 pertanyaan, kalau bukan 6.
Ada berapa ya? 10 ya? 10 pertanyaan ya? Oke, Anissa Aulia Rahayu sudah selesai ya. Yang salah bisa cek kembali jawabannya nanti kalau misalnya siapa tahu ya, nah, di ujian akhir jadi udah tahu yang mana yang benar. Cek aja jawabannya yang benar. Ini udah banyak yang selesai ya. Oke, sambil menunggu yang masih belum selesai ya. Kesimpulan ya, saya baca yang kesimpulan. Kesimpulan dari perkuliahan kita pada hari ini adalah penerapan izin sanitasi tempat umum ini menjadi hal yang penting ya untuk kita terapkan ya. Kenapa? Karena dia tujuannya adalah mencegah penyebaran penyakit di tempat-tempat umum. Cuma memang pelaksanaannya masih belum maksimal ya di beberapa tempat. Dan nanti kalian bisa baca referensi lain tentang STTU ini. Saya berikan nanti filenya. Saya kirim ke Winda. Nanti Winda minta tolong share ke yang lain. Dan saya berharap ini ada gambaran ke kalian bagaimana sih beberapa pertemuan ya ada yang kita bahas tentang bagaimana penerapan penyihatan lingkungan ya di beberapa tempat, termasuk juga higien sanitasi makanan. Oke, saya kira cukup ya, waktunya sudah lewat 9 menit. Saya tutup ya perkuliahan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Nanti minggu depan masuknya Pak Belgo ya. Nanti dihubungi Pak Belgo. Ya. Oke, saya tutup ya teman-teman di Zoom. Baik, Bapak.